Novel audio Pagoda Pancer yang ke-96. Pedang 10 lengkung mengumpulkan kekuatan. Terlebih lagi, yang terakumulasi adalah kekuatan pedang penghancur. Ini adalah jurus pedang terbaru yang dipelajari Xiao Nunu. Jurus ini dikembangkan berdasarkan mengisi pedang. Pedang yang disiapkan yang dipahami Xiao Nunu sebelumnya adalah menggunakan pedang pemakaman langit sebagai pembawa kekuatan penghancur pedang. Ketika akumulasi kekuatan mencapai puncaknya, ia meleduk dengan serangan dasar terkuat yang melebihi batas atas. Sekarang, yang diluncurkan Xiao Nunu adalah versi kedua dari mengisi satu pedang, yang disebut pengisian 10 pedang. 10 pedang yang dibentuk oleh 10 pedang melengkung sedang menyerang pada saat yang bersamaan. Kecepatan mengakumulasi kekuatan pedang penghancur akan 10 kali lipat dari pedang pemakaman langit. Namun jurus ini jauh lebih sulit daripada pedang bermuatan. Karena Xiao Nunu harus menyelesaikan gerakan ini selama pertempuran. Saat menghadapi serangan musuh, Xiao Nunu bertemu musuh dengan cara lain dan pada saat yang sama mengumpulkan kekuatan 10 pedang untuk menghancurkan pedang tersebut. Jika tidak hati-hati maka akan merugikan diri sendiri. Jadi untuk saat ini, kondisi mental Xiao Nunu sangat berhati-hati. Meskipun dia selalu bersikap defensif, dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Kekuatan pedang pemusnah yang tak terpisahkan itu seperti kilat hitam, menutupi setiap inci dari 10 pedang melengkung. 10 pedang terbang yang tergantung di belakang Xiao Nunu juga terus mengeluarkan nyanyian pedang yang kuat. Merasakan kekuatan pedang yang semakin kuat di belakang Xiao Nunu, para prajurit kegelapan level 12 dan pemanah level 12 dengan jelas merasakan ancaman tersebut. Pertarungan cepat. Keputusan cepat. Prajurit kegelapan berbicara lagi, mengangkat tinggi sekop hitam di tangannya, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Eye of the Undead, Tentare, hantu merajalela. Kekuatan agung meleduk ke segala arah, dan kemudian, aliran udara yang besar melesat langsung ke langit. Aura turbulen muncul dari badan prajurit kegelapan itu. Ia mengarahkan telapak tangannya ke arah Xiao Nunu dari udara, dan lingkaran hitam terbang keluar dari sela-sela telapak tangan. Ups! Lingkaran hitam itu seperti roda, menabrak Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya untuk menyambutnya. Pedang pemakaman langit dan lingkaran cahaya hitam bertabrakan, dan akibat kekerasannya meletus dengan dahsyat, dan lingkaran cahaya hitam itu terguncang tinggi ke langit. Namun di saat berikutnya, lingkaran hitam itu dengan cepat membesar hingga diameter hampir 1 km dan menyelimuti Xiao Nunu. Bas! Lingkaran hitam berdiameter 1 km menyegel Xiao Nunu di tengahnya, seperti dinding spiritual melingkar. Kemudian, di dinding bagian dalam lingkaran cahaya itu, wajah tengkiorak yang ganias muncul satu demi satu. Ada sekitar 20 atau 30 wajah tengkiorak, dan tersusun rapi di dinding lingkaran dalam. "Bunih!" teriak prajurit kegelapan itu. Dalam sekejap, setiap tengkiorak membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menyemburkan cahaya kematian hitam pada saat yang bersamaan. 20 atau 30 sinar kematian hitam menghantam Xiao Nunu di tengah dari semua sudut. Dari kejauhan, sinar itu tampak seperti sinar gelap yang dilepaskan pada saat yang bersamaan. Xiao Nunu tidak ragu sama sekali dan segera memanggil cahaya emas pelindung. Bas! Sebuah perisai emas bundar muncul di luar Xiao Nunu. Perisai emas itu sekuat emas dan setebal dinding tembaga. Semua cahaya kematian gelap berdampak pada cahaya keemasan yang melindungi badan Xiao Nunu. Untuk sesaat, kehampaan berguncang tanpa henti, dan riak terus berlanjut di dunia. Gelombang cahaya hitam yang bersilangan menyebar ke seluruh Xiao Nunu. Cahaya keemasan yang melindungi badan membawa tekanan besar. Melihat retakan perlahan muncul di perisai emas, Xiao Nunu membuat keputusan. Sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat jari pedang di tangan kirinya, dan 10 pedang terbang di belakangnya tiba-tiba meleduk dengan kekuatan pedang yang sangat menakutkan. Pedang 10 lengkung, yang membawa kekuatan pedang penghancur dalam jumlah besar, mengeluarkan nyanyian pedang yang keras satu demi satu. Dentang, dentang, dentang. Kekuatan pedang pembunuh meletus, dan 10 pedang terbang meleduk ke arah kedua sisi Xiao Nunu seperti sayap cahaya hitam. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, 10 pedang terbang itu berbalik dan mengarah ke prajurit kegelapan di bawah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu menggunakan 10 pedang persiapan, yang membawa energi spiritual 10 kali lipat dari satu pedang persiapan. Pedang ini pasti akan
Mengguncang dunia. Bunyi. Terdengar teriakan dingin, dan cahaya serta bayangan pedang melintas di mata Xiao Nunu. Jari pedang di tangan kirinya melambai ke depan, dan dalam sekejap, 10 pedang terbang meluncur keluar. Desir, desir, desir. Satu pedang mengikuti pedang lainnya, seperti kilat hitam, dan seperti bayangan yang indah. Sebelum prajurit kegelapan tingkat 12 di bawah bisa mengalahkan Xiao Nunu, 10 pedang terbang yang tajam dan luar biasa adalah yang pertama menyerang. Tanpa ragu-ragu, prajurit kegelapan itu meraih sekop hitam di depannya dan mulai menyerang. Namun, dengan kekuatan 10 pedang dan berkah dari kekuatan pedang pemusnah 10 tingkat, prajurit kegelapan itu sepertinya agak tidak berdaya pada saat ini. Dengan kekuatan penghancur, 10 pedang menyerang, diikuti oleh gelombang pedang satu demi satu. Tanah yang telah menjadi reruntuhan sekali lagi dibalik oleh jutaan puing. Bersamaan dengan sekop hitam yang dibuang, prajurit kegelapan level 12 terbunyi berkeping-keping, bersama dengan musuh di sekitar level lainnya. Prajurit hitam itu dikalahkan, dan lingkaran hitam besar di kehampaan juga hancur menjadi bayangan pecah di seluruh langit. Tengkiorak yang memancarkan cahaya kematian hitam semuanya menghilang ke udara. Xiao Nunu berada dalam turbulensi dan melihat pemandangan di depannya dengan rasa pencapaian. Pertama kali dia menggunakan 10 pedang persiapan untuk mencapai kekuatan seperti itu menakutkan sekaligus memuaskan. Namun, pada saat ini, tepian yang menakutkan menderu. Saya melihat pemanah tingkat 12 telah meluncurkan panah yang mengejutkan. Ups! Udara panas menyerbu ke arah Xiao Nunu, dan panah merah itu seperti burung yang menyala-nyala, mengeluarkan api ekor yang besar dan mengepakkan sayapnya untuk menyerang. Kekuatan panah ini bahkan lebih kuat daripada saat digunakan melawan Liu Wuqiu sebelumnya. Hanya kamu yang tersisa. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan kelima jarinya. Segera setelah itu, pusaran air es yang indah meletus dari lengan kiri Xiao Nunu, dan pusaran air tersebut berubah menjadi tinju es pelindung lengan yang megah dan tak tertandingi. Sebuah panah merah seperti burung yang menyala-nyala melesat ke arah matanya, dan nyala api merah menyinari wajah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, lalu dia meninju. Serangan ledukan langit yang disengaja. Lebih dari 80% kekuatan seluruh badan dilepaskan di sepanjang lengan kiri. Dengan kekuatan es Gu, pukulan ini mengandung atribut es. Tinjunya bersinar seperti naga liar, anak panahnya menyerupai burung pipit yang menyala, satu es dan satu api, masing-masing menerangi dunia. Kedua kekuatan raksasa itu bertabrakan dengan hebat, pusaran es dan api saling terkait, dan badai kacau terjadi di kehampaan. Alam rahasia berguncang tanpa henti, dan akibatnya menyebar ke seluruh langit dan bumi. Mata pemanah level 12 di bawah terguncang, dan tanpa sadar dia mundur. Tapi pada saat ini, aliran udara dingin datang dari belakangnya. Xiao Nunu menggunakan sayap 1000 milnya dan diam-diam muncul di belakang pemanah. Level ini sudah berakhir. Xiao Nunu mengulurkan tangan ke pemanah kembali. Saat telapak tangannya jatuh ke lawan, cahaya suci yang terang meleduk, dan swastika emas muncul langsung di telapak tangan Xiao Nunu. Kekuatan besar dilepaskan, dan pemanah tingkat 12 itu utuh badannya terguncang, dan cahaya suci keemasan badannya langsung meleduk. Karakter swastika emas memicu gelombang udara yang mengejutkan. Ketika pemanah tingkat 12 jatuh, itu berarti Xiao Nunu berhasil melewati gerbang tingkat 12. Debu memenuhi udara dan arus udara melesat ke langit. Lubang pembuangan besar berbentuk payung muncul di bawah Xiao Nunu. Membuni para prajurit terlebih dahulu, lalu para pemanah. Xiao Nunu seorang diri mengalahkan semua musuh di level terakhir. Ho! Gelombang udara melonjak dan menderu, dan jubah Xiao Nunu berkibar, membuatnya tampak seperti raja yang berdiri di puncak gunung. Apakah kamu masih mengira aku batu loncatan? Tiba-tiba, Xiao Nunu melihat ke satu sisi dan ke kiri. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, riak muncul di udara di dataran tinggi di sebelah kiri, dan kemudian, sosok yang dikenalnya muncul dari udara tipis. Orang ini tidak lain adalah Liu Wuqiu. Kamu tahu aku belum pergi? Liu Wuqiu bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, tembus pandangmu tidak sebaik yang kamu kira. Yah, mata Liu Wuqiu menjadi lebih dingin. Faktanya, dia tidak meninggalkan dunia rahasia tadi.
Meskipun dia telah mengeluarkan perintah suci Cixuan sebelumnya dan mengirimkannya ke depan Xiao Nunu, nyatanya, itu adalah tipuan Liu Wuqiu. Itu bukanlah cahaya yang dipancarkan oleh Ordo Suci Cixuan, itu murni tipuan kecil Liu Wuqiu. Pihak lain tidak pergi, tetapi menggunakan teknik gaib untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan jujur, aku tidak akan membeberkanmu, aku hanya ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku melewati level tersebut? Dua kata ini adalah jawaban terkuat atas kesombongan Liu Wuqiu. Wajah Liu Wuqiu menjadi dingin. Apakah kamu pikir kamu menang? Jika tidak, apakah kamu ingin mengubah aturan penilaian? Perubahan bukanlah ide yang buruk. Liu Wuqiu mengambil langkah maju dan bergegas keluar dengan momentum yang kuat. Perang di matanya kembali berkobar. Namun yang dihadapi Liu Wuqiu saat ini bukanlah musuh di alam rahasia, melainkan keberadaan yang ia anggap sebagai batu loncatan sejak awal. Mata Xiao Nunu dalam dan tenang, mengubah aturan secara paksa, kamu mungkin akan lebih malu. Saat Xiao Nunu jatuh, energi spiritual yang kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Wow, lingkaran emas terbuka seperti lingkaran sihir, dan aura di badan Xiao Nunu tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Ekspresi Liu Wuqiu sedikit berubah, terobosan. Alam Xiao Nunu sebelumnya adalah alam Grandmaster tingkat pertama, dan sekarang, dia berhasil memasuki tingkat kedua. Sebelum berpartisipasi dalam penilaian, Xiao Nunu telah mencapai puncak alam Grandmaster tingkat pertama berdasarkan kekuatan spiritual Underworld Crossing Eden. Setelah pertempuran hebat, Xiao Nunu mempercepat penyerapan kekuatan obat Huang Kuandu Edan, dan Xiao Nunu berhasil memasuki level kedua seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Bas! Di saat yang sama, Huang Kuandu Edan di dada Xiao Nunu sekali lagi melepaskan aliran energi murni. Energi menyebar ke seluruh badan, mengisi energi spiritual yang dikonsumsi Xiao Nunu. Hanya dalam beberapa detik, kondisi Xiao Nunu kembali normal. Melihat Xiao Nunu, yang momentumnya tidak melemah tetapi semakin kuat, mata Liu Wuqiu menunjukkan sedikit keraguan. Tepat ketika keduanya sedang berhadapan. Di atas alam rahasia, angin dan awan bergulung, dan suara keras seperti lonceng muncul lagi. Penilaiannya sudah selesai. Alam rahasia ini akan segera ditutup. Orang yang menempati peringkat pertama akan mendapat hadiah untuk menyelesaikan levelnya nanti. Mulai riuntuh, Xiao Nunu dan Liu Wuqiu terbunyi bersama. Hus! Segera, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dunia rahasia. Lapangan penilaian. Di bawah pintu raksasa yang megah, ekspektasi semua orang tinggi. Apakah ini sudah berakhir? Seharusnya begitu. Mata semua orang tertuju pada pintu raksasa itu, dengan cahaya melonjak di dalam dan rune keluar. Semuanya telah melewati level tersebut. Seseorang yang bertanggung jawab memiliki cahaya terang di matanya. Orang lain juga berkata, sepertinya keduanya adalah jenius yang langka. Hoa. Lalu, di bawah tatapan serius. Semua orang, dua cahaya dan bayangan jatuh dari langit, satu di kiri dan satu di kanan. Pusat. Keluar. Siapa yang menang? Liu Wuqiu? Itu pasti Liu Wuqiu. Melihat dua orang yang kembali dari permainan, suasana di lapangan meningkat tajam. Liang Mingtian, Yan Ying, Yun Nianxiu dan lainnya melangkah maju satu demi satu. Yin Fengqi semakin gugup saat ini karena dia telah memasang taruhan. Sejauh ini, jumlah taruhannya telah mencapai jutaan perintah suci. Entah menghasilkan banyak uang atau kehilangan begitu banyak hingga Anda kehilangan celana. Jika tidak, dia mungkin harus menjual dirinya untuk melunasi utangnya. Xiao Nunu, tolong jangan bilang padaku bahwa kamu kalah. Yin Fengqi berkata dengan gugup. Sejujurnya, Yin Fengqi hanya memasang taruhan untuk memamerkan kekuatannya untuk sementara, dan yang tidak dia duga adalah popularitas Liu Wuqiu di Tanah Suci Gudang Abadi akan begitu tinggi, dan orang-orang memasang taruhan satu demi satu. Namun, Yin Fengqi berada di bawah tekanan besar saat dia menunggangi seekor harimau dengan susah payah. Menghadapi pertanyaan Yin Fengqi, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa, dia hanya menatap Liu Wuqiu di depannya dengan tenang. Sudah berakhir. Jika kamu tidak berbicara, kamu kalah. Orang lain di alun-alun tertawa. Hahaha, kamu sudah mati. Aku tahu Liu Wuqiu adalah yang terkuat. Itu saja untuk peringkat dalam daftar. Saat semua orang membuat tebakan acak,
gelombang energi aneh melonjak keluar dari kotak besar di atas kotak yang mencatat peringkat. Perhatian semua orang langsung terfokus padanya. Ini akan diperbarui. Jumlah total pembunihan Liu Wuqiu diperkirakan akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. 3 juta. Berani, 5 juta. Namun, yang tidak disangka-sangka adalah peringkat nomor 1 itu tidak berubah sama sekali. 1.523.187. Masih sama seperti sebelumnya. Semua orang saling memandang. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Beberapa orang yang bertanggung jawab juga saling memandang. Penatua Ningyu, apakah ada yang salah? Begitu orang yang bertanggung jawab selesai berbicara, nomor kedua dalam daftar pindah. 1.523.186, ini adalah jumlah pembunihan Xiao Nunu. Jumlah ini tiba-tiba melonjak dari peringkat kedua ke peringkat pertama. Bahkan sebelum semua orang bisa bereaksi, jumlah pembunihan mulai meningkat secara drastis. 1,6 juta, 1,8 juta, 1,9 juta. Angka-angka tersebut bertumpuk satu demi satu, seperti membangun sebuah gedung, semakin tinggi dan tinggi. Apa yang terjadi? Dia bangkit, Liu Wuqiu belum, dia bangkit. Dalam sekejap, perasaan hati semua orang menjadi semakin erat, dan pupil mata semua orang membesar dan semakin besar. Segera, jumlah pembunihan Xiao Nunu mencapai lebih dari 2 juta. Tepat ketika semua orang mengira mereka akan berhenti, jumlah pembunihan lebih dari 2 juta tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 4 juta. Ya dewa, ini apa-apaan? Lebih dari 4 juta, pasti ada masalah. Elder Ningyu, tolong jelaskan. Begitu dia selesai berbicara, jumlah pembunihan lebih dari 4 juta meningkat 2 kali lipat lagi, melonjak menjadi lebih dari 8 juta. Astaga, kamu gile, apa-apaan ini? Melihat orang-orang di lapangan yang berteriak kaget, orang yang bertanggung jawab menjelaskan, bunuh musuh level 12, totalnya jumlah pembunihan gandakan. Begitu kata-kata ini keluar, kotak penilaian besar segera mendidih. Membunuh musuh level 12 akan menggandakan jumlah pembunihannya. Dengan kata lain, Xiao Nunu mengalahkan 2 musuh level 12 sendirian, sehingga jumlah total pembunihannya menjadi 2 kali lipat 4 kali berturut-turut. Akhirnya, jumlah total pembunihan nomor 1 terhenti. 896.064. Keunggulan penuh lebih dari 7 juta yuan di depan tempat kedua. Saat melihat rangkaian angka ini, semua orang merasakan perasaan tercekik yang kuat. Asfiksia, mengejutkan. Di lapangan penilaian, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Lebih dari 8,79 juta. Ini lebih dari 7 juta pembunihan lebih tinggi dari Liu Wuqiu, yang berada di peringkat kedua. Tercengang. Semua orang di sini tercengang. Apakah ini benar? Ini sangat mengagumkan, sangat jahat. Ketika mereka melihat jumlah total pembunihan yang berada di urutan teratas dalam daftar, Liang Mingtian, Luo Feiyu dan yang lainnya semuanya tercengang. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku. Kamu bukan satu-satunya yang dipukul sekarang. Liang Mingtian menepuk bahu Fei Hong dan berkata. Luo Fei Hong juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya, dia merasa sedikit lebih tenang dan menerima kenyataan bahwa dia tidak sebaik Liu Wuqiu. Tanpa diduga, begitu rekor Xiao Nunu keluar, akan terjadi gelombang cedera sekunder. Namun, Luo Fei Hong merasa sedikit lebih nyaman, karena jumlah total pembunihan Xiao Nunu 7 juta lebih tinggi daripada Liu Wuqiu. Ini sama dengan menekan kepala Liu Wuqiu ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Luo Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, tunggu sebentar, Liu Wuqiu tidak mendapatkan satu pun pembunihan di level terakhir. Jenius ini, yang menjadi terkenal 6 tahun lalu, tidak memiliki kill di level terakhir. Bagaimana? Mungkinkah dia menonton pertunjukan itu sepanjang waktu? Tentu saja, orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi menilai dari sikap beberapa orang yang bertanggung jawab dan reaksi Liu Wuqiu sendiri, seharusnya tidak ada masalah dengan hasil dalam daftar. Dengan kata lain, level terakhir seperti pertunjukan solo Xiao Nunu. Menjadi pintar, kata Xiao Nunu ringan. Keempat kata ini secara alami mengacu pada Liu Wuqiu. Menjadi pintar 2 kali berturut-turut mengakibatkan penghinaan diri. Hei, Liu Wuqiu tersenyum bukannya marah.
Hatinya kuat dan dia tidak mematahkan pertahanan saat itu juga. Aku akan membiarkanmu menang untuk saat ini. Jangan lupa, hari ini hanyalah permulaan. Setelah mengatakan ini, Liu Wuqiu berpikir dalam hatinya, itu berubah menjadi garis cahaya dan bayangan dan menghilang di tempatnya. Masuknya Liu Wuqiu membuat keraguan terakhir semua orang hilang. Pihak lain memang dikalahkan oleh Xiao Nunu. Hahaha. Pada saat ini, ledukan tawa gugup mencapai telinga semua orang, dan mereka tahu itu adalah Yin Fengqi tanpa berpikir. Saya mendapat untung, itu semua milik saya. Dalam permainan judai, dengan jutaan perintah suci, Yin Fengqi tampaknya adalah orang yang menghasilkan uang paling banyak. Dia segera berkata kepada semua orang di alun-alun, mereka yang memasang taruhan, semuanya menyerahkan perintah suci. Jangan pernah berpikir untuk curang. Saya bersedia menerima taruhan dan kalah. Semua orang akan pergi ke pengadilan suci abadi fana di masa depan. Jika kamu tidak melihat ke atas, sampai jumpa di bawah. Lebih sadar. Semua orang melihat dengan dingin, mengutuk nasib buruk di dalam hati mereka, dan kemudian dengan enggan mengeluarkan perintah suci. Segera, tumpukan perintah suci di depan Yin Fengqi menjadi seperti bukit. Hehehehe. Yin Fengqi hampir tertawa terbahak-bahak dengan ingus di hidungnya, jangan beri aku kekurangannya. Jika kamu kehilangan satu, kamu tidak akan bisa masuk Akademi Suci Abadi Fana. Jika kamu kehilangan 100, kamu akan menjadi biasa-biasa saja dan tidak kompeten dalam hidup ini. Jika kamu kehilangan satu, kamu akan menjadi biasa-biasa saja dan tidak kompeten dalam hidup ini. 1000 orang tidak akan pernah bisa menjadi pria tangguh dalam hidup ini. Ekspresi semua orang menjadi lebih gelap. Sial, apakah mulut itu berlumuran arsenik? Aku benar-benar ingin naik dan membunuhnya. Kata-kata Yin Fengqi benar-benar beraciun, dan setiap kata menyentuh kelemahan semua orang. Semua orang bergegas ke halaman suci abadi fana, dan mereka benar-benar takut mulut gagak pihak lain akan terbuka. Melihat semakin banyaknya perintah suci di depannya, Yin Fengqi segera mengeluarkan tas penyimpanan yang lebih besar dari yang lain, dan kemudian mulai dengan gile-gilean mengisi tas tersebut dengan perintah suci. Berpura-pura di saat yang sama, terkikik di saat yang sama. 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7 atau 8, 9, 10, 11, ini semua milikku. Kemudian, dia berbalik ke samping dan berkata kepada Yanying tidak jauh dari situ. Nak, kemarilah dan bantu aku. Setelah itu, dia menoleh ke Yun Nianxiu dan berkata, saudaraku, datang ke sini dan bantu aku memasang perintah suci. Oke, Yun Nianxiu sangat dikagumi. Dia telah ditipu oleh Yin Fengqi sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat bahwa pihak lain telah membuat jutaan perintah suci dengan sia-sia, dan dia bahkan lebih terkesan. Garpu, bukan apa-apa, jawab Yin Fengqi. Bukankah ini sepele? Kami bekerja keras di medan perang pusat untuk mendapatkan lebih dari 1 juta token suci. Kamu dapat mengambil uang di sini dalam waktu kurang dari beberapa saat. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu, saudaraku, aku percaya Yun Nianxiu sekarang sangat menganggap Yin Fengqi sebagai idolanya. Melihat Yin Fengqi tertawa dengan ingus di hidungnya, semua orang merasa jijai. Penatua Ningyu bahkan lebih marah lagi. Awalnya, dia ingin melihat apakah pihak lain akan turun dari panggung, jadi dia tidak menghentikan pihak lain untuk memasang taruhan di sini. Tanpa diduga, kesalahan perhitungan sesaat membuat pihak lain menghasilkan banyak uang. Xiao Nunu dari Donghuang, kan? Kata Ningyu. Xiao Nunu berbalik ke samping dan melihat ke pihak lain, iya. Selamat telah mencapai puncak penilaian ini. Ini adalah hadiahmu karena lulus level. Dari tangannya. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan langsung menangkap cahaya. Lingkaran riak putih samar menyebar di sela-sela jari, menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Hei, apakah ada hadiahnya? Seseorang menyatakan keterkejutannya. Itu selalu ada. Akademi Suci Abadi Fana selalu bermurah hati, terutama kepada para jenius top itu. Aku ingin tahu apa hadiahnya untuk menyelesaikan level ini. Banyak orang menunjukkan rasa ingin tahu. Xiao Nunu melihat benda di tangannya, itu adalah sepotong tuling binatang yang sehalus batu giok, dipoles dan dibulatkan, seperti piring kecil. Terdapat pola hitam pada bagian depan tuling hewan.
Di sisi sebaliknya ada pola merah. Ini apakah ini? Alis tampan Xiao Nunu terangkat sedikit. Pola di atasnya tampak familiar. Dia memandang ke arah Penatua Ningyu. Penatua Ning, benda ini adalah. Kembalilah dan pelajari perlahan-lahan. Acuh tak acuh. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia tidak keberatan dengan Xiao Nunu, tetapi dia dan Yin Fengqi berada dalam kelompok yang sama. Ningyu takut jika dia tidak pergi, dia benar-benar ingin membunuh Yin Fengqi. Segera, Ningyu berkata kepada orang yang bertanggung jawab, tolong bereskan di sini, saya akan pergi dulu. Ya, Liang Mingtian, Luo Feihong, Luo Feiyu dan yang lainnya berjalan ke sisi Xiao Nunu. Apa ini? Sepertinya mengandung energi spiritual yang kuat. Liang Mingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, hal-hal di atas berhubungan dengan lapisan terakhir. Lapisan terakhir. Tak satu pun dari mereka yang memasuki level akhir, jadi mereka tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Nunu. Di mata semua orang, pola pada tuling hewan berwarna putih agak aneh. Pola hitam di bagian depan adalah sekop bergagang panjang, dan pola merah di bagian belakang adalah busur perang api merah. Hari pertama penilaian dunia rahasia Akademi Suci Abadi Fana berakhir. Xiao Nunu mengalahkan semua jenius dan memenangkan posisi teratas dengan total lebih dari 8 juta pembunihan. Dalam perjalanan kembali ke Menara Wuwen, suasana hati setiap orang berbeda. Secara keseluruhan, ini cukup bagus. Luo Feihong berhasil meraih juara ketiga. Meski prosesnya agak kurang memuaskan, saat melihat Liu Wuqiu disusul oleh Xiao Nunu dengan total kill lebih dari 7 juta, ia merasa sedikit lega. Liang Mingtian dan Luo Feiyu juga masuk 10 besar dalam daftar. Hasilnya memang bukan yang terbaik, namun tetap luar biasa. Orang yang paling sombong adalah Yin Fengqi. Orang ini berjalan seperti angin. Dibandingkan dengan Yanying yang memiliki 1 pembunihan, Yun Yanxiu tidak memiliki 1 pun pembunihan. Sebagai satu-satunya orang yang mendapat poin 0, Yun Yanxiu pada awalnya merasa malu, hingga ia mengenali Yin Fengqi sebagai kakak tertuanya, dan seketika merasa bahwa dunia tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dia melihat harapan tanpa akhir dalam diri Yin Fengqi. Bahkan jika dia tidak bisa masuk Akademi Suci Abadi Fana, dia masih merasa masa depannya cerah. Dan saat kedua pria dengan bau serupa ini berkumpul, mereka menjadi sangat menjijaikan. Setelah kembali ke gedung Wuwen, semua orang kembali ke kamar masing-masing, berencana untuk istirahat sebentar dan kemudian melanjutkan ke penilaian lainnya. Di kamar Xiao Nunu, dia duduk di meja dan mengeluarkan tuling binatang yang diberikan Ningyu padanya. Apa sebenarnya hadiah penyelesaian level ini? Xiao Nunu memegang tuling binatang di tangannya, dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Tuling hewan berbentuk oval berwarna putih seperti batu giok. Di depan ada sekop hitam, dan di belakang ada busur perang yang dikelilingi api merah. Ini adalah senjata dari 2 musuh level 12 di alam rahasia tingkat terakhir. Hadiah untuk menyelesaikan level ini pasti luar biasa, kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Dia masih memiliki kepercayaan besar pada Akademi Suci Abadi Fana. Sudah lama sejak saya datang ke Tanah Suci Abadi Fana. Meskipun saya belum memasuki Tanah Suci Abadi Fana yang sebenarnya, dilihat dari sumber daya yang ditukar oleh Menara Abadi Fana, pengadilan Suci Abadi Fana jelas tidak pelit. Baiklah, cobalah. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu melepaskan seberkas kekuatan spiritual dari telapak tangannya. Bas! Kekuatan spiritual emas dengan cepat diserap oleh tuling hewan di tangannya. Dalam sekejap, tuling hewan itu tiba-tiba terlepas dari telapak tangan Xiao Nunu dan melayang di udara. Segera setelah itu, pola di kedua sisi tuling hewan itu menyala secara bersamaan. Pusaran air cahaya hitam dan pusaran air lampu merah saling terkait satu sama lain, dengan tuling hewan sebagai pusatnya, mempercepat rotasi. Apakah ini? Pupil Xiao Nunu bergetar sedikit, dan detik berikutnya, tuling binatang itu meleduk dengan cahaya yang lebih cemerlang. Segera, lingkungan sekitarnya berubah, dan Xiao Nunu ditarik ke dalam kegelapan. Ini adalah ruang rahasia tanpa jejak cahaya, dikelilingi oleh kegelapan tak berujung. Tiba-tiba, 2 lampu menyala. 2 formasi sihir kompleks muncul di depan Xiao Nunu. Di sebelah kiri adalah lingkaran sihir hitam. Di dalam lingkaran sihir, berdiri seorang prajurit kegelapan yang jahat.
Prajurit kegelapan ini mengenakan baju besi kuno, dan di bawah helmnya terdapat wajah tengkorak yang menakutkan. Ia membawa sekop bergagang panjang yang berkarat di punggungnya. Sekop itu berbentuk persegi dan sangat berat, dan tampak seperti palu pipih. Hal yang paling menakutkan adalah prajurit kegelapan ini memiliki 7 atau 8 kepala tengkorak di badannya. Kepala kerangka tersebar di leher dan bahunya, dan asap hitam membubung dari rongga matanya. Itu dia. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit. Lawannya adalah musuh level 12 yang ditemui di level terakhir. Dan, di lingkaran sihir merah di sebelah kanan. Itu adalah pemanah tingkat 12 yang mengenakan jubah perang kuno dan helm tempur berparuh elang. Sebagian besar fitur wajahnya terhalang, dan hanya sepasang mata yang menyala dengan api merah tua yang terlihat. Di tangannya, ia memegang busur perang dengan erat. Busur perang itu panjangnya lebih dari 3 meter, berkarat, dan tanpa tali busur atau anak panah. Melihat dua kenalan yang muncul di hadapannya, Xiao Nunu menjadi semakin bingung. Hadiah untuk menyelesaikan level sebenarnya adalah ini. Tepat ketika Xiao Nunu bingung, beberapa baris karakter besar yang menarik perhatian muncul di tanah di depan dua formasi sihir. Iblis perang undead di lingkaran sihir di sebelah kiri adalah prajurit iblis dari jurang iblis bulu ular. Dia pernah membunuh orang yang tidak bersalah di wilayah manusia. Kemudian, dia ditangkap oleh orang kuat dari Akademi Suci Abadi Fana, yang menghapusnya pikiran spiritualnya dan menyempurnakannya menjadi boneka perang. Iblis perang mayat hidup. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Kemudian, dia melihat baris teks di depan lingkaran sihir di sebelah kanan. Prison Rocket Demon, yang identitasnya adalah pemanah iblis, berasal dari Snake Feather Demonic Abyss. Dia pernah menginvasi wilayah manusia, dan kemudian ditangkap oleh orang kuat dari Akademi Suci Abadi Fana boneka perang. Iblis Roket Penjara, bisik Xiao Nunu. Setelah membaca kata-kata singkat di kedua sisi, Xiao Nunu mengetahui asal-usul mereka. Mereka semua berasal dari klan iblis dan kesadaran spiritual mereka telah terhapus. Tapi bukankah mereka telah dibunuh olehku? Xiao Nunu memikirkan pemandangan di alam rahasia tingkat terakhir. Demon perang mayat hidup dan demon roket neraka muncul sebagai musuh level 12, dan akhirnya dikalahkan oleh dirinya sendiri. Apakah ini sifat asli mereka? Sangat tidak mungkin. Dan itu saja. Dalam penilaian rahasia 12 gerbang, semua musuh yang muncul di dalam adalah palsu. Mereka dapat dibangkitkan setelah dibunuh, dibangkitkan dan dibunuh lagi, yang agak mirip dengan ilusi. Dua musuh level 12 yang ditemui di lantai terakhir jelas menggunakan beberapa metode khusus untuk meniru prostetik dari iblis perang Mahtei dan iblis roket penjara. Dua sosok di depan Xiao Nunu adalah entitas nyata. Kemudian, sederet kata muncul di depan Xiao Nunu. Dengan mengintegrasikan kekuatan spiritual ke dalam lingkaran sihir, kamu bisa mengendalikan dua boneka perang iblis. Segera, Xiao Nunu melakukan apa yang diperintahkan. Dia memisahkan dua kekuatan spiritual dan mengintegrasikannya ke dalam dua lingkaran sihir. Berdengung. Hei! Gelombang energi unik menyebar, dan dua lingkaran sihir sepertinya diaktifkan. Lingkaran sihir di sebelah kiri dipenuhi dengan udara gelap, dan lingkaran sihir di sebelah kanan dikelilingi oleh api merah. Segera setelah itu, iblis perang undead dan roket penjara dua sinar cahaya dingin keluar dari mata iblis itu. Mereka berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala dengan hormat dan mengerang. Tuan! Teriak mereka secara bersamaan. Hampir di saat yang sama, Xiao Nunu tiba-tiba membentuk hubungan tak kasat mata dengan kedua boneka iblis itu. Melalui hubungan ini, Xiao Nunu dapat mengontrol tindakan mereka dan mengeluarkan perintah sewenang-wenang. Sebaris teks muncul di depan Xiao Nunu lagi dan dia berhasil menguasai dua boneka perang iblis. Saat ini, baik iblis perang Mahtei dan iblis roket penjara berada dalam kondisi rusak akibat pertempuran diperbaiki nanti menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri atau senjata ajaib lainnya. Setelah diperbaiki, ia dapat mencapai kekuatan tempur terkuatnya. Status kerusakan pertempuran. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Mungkinkah dikatakan bahwa kekuatan sebenarnya dari demon perang mayat hidup dan demon roket neraka jauh melampaui alam Grandmaster tingkat ketiga? Jawabannya adalah iya. Sebelum para master dari Akademi Suci Abadi Fana memurnikan mereka menjadi boneka perang, mereka pasti telah merusaknya terlebih dahulu, dan kemudian mereka dapat menghapus pikiran spiritual mereka.
Jika Akademi Suci Abadi Fana belum memperbaikinya, kekuatan tempur secara alami akan berada dalam kondisi kekurangan. Fanxian Seng Yuan benar-benar murah hati. Dia bersedia memberikan hal-hal baik seperti itu kepada orang lain. Xiao Nunu puas dengan hadiah izin ini. Kekuatan tempur mereka sendiri sangat kuat, yang setara dengan 2 penjaga setia di alam Grandmaster tingkat ketiga. Sekarang mengetahui bahwa mereka masih memiliki ruang untuk perbaikan, Xiao Nunu bahkan lebih senang. Lagi pula, dibandingkan memperbaiki kekuatan tempur yang tinggi, Xiao Nunu lebih memilih bantuan dengan potensi pertumbuhan. Setelah beberapa saat, kesadaran Xiao Nunu mundur. Di ruangan yang luas, Xiao Nunu duduk di depan meja, mengangkat tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Energi spiritual dari tuling hewan yang melayang di udara menyatu, dan kemudian mendarat dengan mantap di tangan Xiao Nunu. Aku ingin tahu berapa level kekuatan tempur puncak dari Demon Perang Mahiyat Hidup dan Demon Roket Penjara. Gumam Xiao Nunu. Sebelum Xiao Nunu sempat memikirkannya, tiba-tiba, bas, nafas misterius keluar dari badan Xiao Nunu. Bas, aura misterius muncul dari pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu. Detik berikutnya, cahaya keemasan yang kuat keluar dari badan Xiao Nunu, dan kemudian, guntur datang dari telinga Xiao Nunu. Kesadaran spiritual Xiao Nunu segera memasuki pagoda emas pancer, yang disebut sebuah gambar epik muncul di depan mata Xiao Nunu lagi. Mata besar, megah, melirik. Di mata raksasa itu, ada guntur dan kilat, dan cahaya gelap memancar. Ini adalah naga hitam yang memancarkan keagungan luar biasa. Tampaknya bercokol di jurang tak berujung, badannya ditutupi sisik hitam sama megahnya dengan tembok besar, sayap ajaibnya yang indah, dan cakar raksasa yang tajam, setiap inci menunjukkan penindasan yang akan menutupi dunia. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan ini, Xiao Nunu masih terkejut di hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara dingin terdengar di telingaku. Di area tengah yang dikelilingi oleh naga hitam, di puncak istana terbuka yang megah, Ratu Iblis Malam duduk di kursi batu kuno. Jubah gelap, temperamen unik. Siapapun yang melihatnya, mereka akan kagum dengan temperamennya yang dingin. Dia seperti perwujudan kesempurnaan, cantik dan berbahaya. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, jangan pergi terlalu jauh. Ini baru sehari. Ratu Iblis Malam gelap mensibir, kamu belum pernah terjadi sebelumnya dalam membuatku menunggu sepanjang hari. Menjawab, saya belum melakukannya. Pikirkanlah, Ratu Iblis, harap tunggu beberapa hari lagi. Ratu Iblis Malam gelap berkata, saat kesabaran saya hilang, Anda tidak akan punya pilihan. Menyelimuti Xiao Nunu, semua darah di badannya sepertinya telah berhenti. Meski hatinya penuh kepanikan, Xiao Nunu masih terjaga. Dia tahu bahwa semakin dia takut pada pihak lain, dia akan semakin dipimpin oleh pihak lain. Aku khawatir kamu akan menyakitiku, kata Xiao Nunu. Aku menepati janjiku, selama kamu membiarkanku keluar, kekuatanmu akan meningkat pesat. Xiao Nunu bergeming, saat aku masih kecil, aku mendengar seorang lelaki tua di jalan berkata bahwa kamu tidak boleh mempercayai apa yang dikatakan wanita dengan mudah. Bahkan menantu perempuanmu sendiri mungkin berbohong kepada orang lain. Terlebih lagi, kamu dan aku tidak ada hubungan keluarga, jadi kamu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Rasa dingin melintas di mata Ratu Iblis Malam gelap, kamu sedang bermain api. Xiao Nunu menjawab, lihat. Kamu mengancamku di setiap kesempatan, bagaimana aku berani terus mengobrol denganmu? Kemarahan di mata Ratu Iblis Malam gelap berangsur-angsur menghilang, bagaimana kamu bisa mempercayaiku? Nunu setelah merenung beberapa saat, dia segera menjawab, badan emas purba milikku telah terjebak di tahap tengah selama beberapa waktu. Apakah ada cara untuk meningkatkan badan suciku? Mudah. Sedikit mengangkat sudut mulutnya, sentuhan cahaya ini lengkungannya mempesona semua makhluk hidup. Hati Xiao Nunu berbinar. Ratu Iblis Malam gelap melanjutkan, keluarkan aku, akan kuberitahukan padamu. Xiao Nunu tiba-tiba tertawa, Tuan Ratu Iblis, sangat sulit bagiku untuk melakukan ini. Setidaknya kamu ingin aku melihat ketulusanmu, bukan? Karena kamu ingin saat menegosiasikan persyaratan dengan saya, pertama-tama Anda harus melihat apakah Anda tulus, kalau tidak saya akan sangat khawatir. Saya khawatir, itu benar.
Tapi semakin takut Xiao Nunu, semakin dia harus bertahan. Ratu Iblis Malam Gelap ragu-ragu sejenak, lalu segera menjawab, biarkan badanmu datang kepadaku, dan aku akan menggunakan nafas iblis jiwa naga dari naga iblis bersayap 6 bintang kegelapan untuk membantumu meredam badanmu. Setelah beberapa saat, badan sucimu akan bisa berevolusi. Kedua orang itu berbicara di seberang menara emas Pancer. Yang datang ke sini saat ini adalah kesadaran spiritual Xiao Nunu, bukan badan Xiao Nunu. Xiao Nunu terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu Iblis Malam Gelap. Tuan, Ratu Iblis, apakah Anda benar-benar menganggap saya geblek? Saat saya berbicara dengan Anda di seberang pagoda emas Pancer, saya sangat berhati-hati. Jika saya membiarkan badan asli saya masuk, bukankah saya akan menggali milik saya sendiri? Lubang dan melompat keluar. Bagaimana denganmu? Percaya atau tidak, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ratu Iblis Malam Gelap berkata dengan dingin. Oke, sebaiknya aku mencari cara untuk meningkatkan badan suci sendiri. Aku tidak akan mengganggumu, Ratu Iblis. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, pikiran dan kesadaran Xiao Nunu langsung mundur dari pagoda emas Pancer. Melihat Xiao Nunu pergi, Ratu Iblis Malam Gelap dipenuhi dengan amarah, dan matanya yang dingin dan indah dipenuhi dengan rasa dingin yang dalam. Kutu kupret, beraninya kamu tidak menganggapku serius. Suatu hari, kamu akan menyesal. Hah, Xiao Nunu menghela nafas lega. Meski aku tetap cukup tenang, aku masih merasa gugup saat menghadapi keberadaan yang selalu sewenang-wenang seperti Ratu Iblis Malam. Keagungan yang kuat sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Saat Xiao Nunu hendak bangun dan keluar, sinyal datang lagi dari pagoda emas Pancer. Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan, dia langsung membuang sinyalnya, lalu duduk di tempat tidur dan mulai menyerap kekuatan obat Huang Kuan Duerdan. Bas! Huang Kuan Duerdan seperti nyala api yang menyala di dada Xiao Nunu. Ribuan energi spiritual menyebar ke anggota badan dan tuling dengan Huang Kuan Duerdan sebagai pusatnya. Meskipun ia telah menerobos dari alam Grandmaster tingkat pertama ke alam Grandmaster tingkat kedua, hanya sekitar 1/10 dari kekuatan obat Huang Kuan Duerdan yang telah diserap. Bagaimanapun, itu adalah ramuan yang ingin diperoleh oleh para master hantu dari generasi sebelumnya. Khasiatnya jauh lebih baik daripada ramuan darah Huang Kuan biasa. Sore, Wu Wenlou, semua orang hampir beristirahat. Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Liang Mingtian dan lainnya berkumpul. Bagaimana lukanya? Yun Nianxiu mengangkat alisnya ke arah Luo Feihong. Apakah kamu ingin jamu pengembalian hebat yang unik dari keluarga Yun kita? Aku akan menjualnya kepadamu lebih murah. Luo Feihong memutar matanya, terima kasih, simpanlah. Untuk dirimu sendiri. Yun Nianxiu tersenyum, aku hanya bercanda, bagaimana aku bisa meminta uangmu? Lalu, setelah itu, Yun Nianxiu mengeluarkan botol obat kecil. Luo Feihong mengangkat tangannya dan mengambil botol obat ke tangannya. Bukankah kamu mengeluarkannya tadi? Lukaku hampir sembuh. Aku sedang sibuk menghitung perintah suci dengan kakak laki-lakiku, jadi aku melupakannya. Kata Yun Nian kultivasi. Yin Fengqi menjabat tangannya, akhirnya merasakan nikmatnya menghitung tahbisan suci sampai tanganku kram semuanya. Beberapa saat kemudian, Yanying menuruni tangga. Di mana Xiao Nunu? Kenapa kamu sendirian? Sepertinya dia sedang istirahat, jadi jangan berani-berani mengganggunya. Kalau begitu biarkan dia istirahat. Kata Yin Fengqi. Bagaimanapun, dia memenangkan tempat pertama dalam penilaian 12 tingkat di pagi hari, dan dia dapat mengikuti penilaian lainnya. Kalau begitu ayo pergi. Beberapa orang mengangguk dan segera berbalik dan keluar. Ada apa, nak? Yin Fengqi kembali menatap Yanying yang berdiri di sana, tetapi melihat pihak lain tidak mengikutinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yanying mengecilkan tangannya, aku tidak mau pergi. Yin Fengqi memiringkan kepalanya, jika Xiao Nunu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Bagaimana kamu bisa begitu bergantung pada satu orang? Kepale. Yin Fengqi mengangkat alisnya dan menjentikkan jarinya, jangan khawatir, Xiao Nunu tidak ada di sini. Aku akan melindungimu, kakak senior. Yin Fengqi berjalan kembali dan mendekati Yanying dengan sepasang mata ikan mate. Mengapa kamu begitu tidak patuh? Kakak senior, saya sangat tampan, apalagi yang kamu inginkan dari Xiao Nunu?
Yanying menjelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan tanpa minyak atau garam. Setiap orang tidak punya pilihan selain meninggalkan Yanying di Menara Wuwen. Dalam perjalanan, Yin Fengqi bertanya dengan serius kepada yang lain, apakah aku tidak setampan Xiao Nunu? Kakak tertua adalah yang paling tampan, Xiao Nunu sedikit kurang tampan. Semua orang memilih untuk tetap diam. Yin Fengqi menjentikkan rambutnya, sepertinya bocah itu masih tidak percaya padaku. Aku, Yin Fengqi, ingin menunjukkan padanya posisi teratas dalam penilaian. Ketika Xiao Nunu mengakhiri latihannya, hari sudah menjelang malam. Kekuatan obat Huang Kuan Duer dan telah diserap kembali. Meskipun keadaannya tidak berubah, kekuatan dalam badan Xiao Nunu menjadi lebih kuat. Apakah kamu ingin Mah Tei? Pada saat ini, suara Ratu Iblis Malam Gelap benar-benar melewati menara emas pancer dan mencapai telinga Xiao Nunu. Beraninya kamu mengabaikan sinyal yang dikirimkan oleh Kua. Xiao Nunu baru saja berlatih saat ini, dia secara otomatis meninggalkan gangguan eksternal dan dengan sengaja menutup persepsinya. Oleh karena itu, semua sinyal yang dikirim oleh Ratu Iblis Malam diabaikan. Kata-katanya jelas penuh amarah saat ini. Apakah ada yang salah? Tuan Ratu Iblis, aku biasanya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menjawab. Mohon maafkan aku. Ratu Iblis Malam Gelap mendengus dingin, lalu berkata, aku punya cara lain untuk membantumu meningkatkan badan sucimu. Bersambung.